Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Laki Tarot MS. Hari ini aku mau bacakan tentang keadaan dia dan tripartinya. Bahagiakah dia dengan tripartinya? Jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi tarot, energi spiritual yang aku tebar di setiap readingan aku. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku ya. Oke, kita langsung lihat situasinya dia. Six of Swords. Oke. The Queen of Pentacles and the Lovers. Oke. Dia memang lagi ada keinginan ya. Situasinya tuh lagi pengen ke kamu sebenarnya nih. Ada keinginan tapi ada dua pilihan. Dan ya dia coba untuk bisa memperbaiki lagi nih cara dia mencintai dirinya dia dan juga tentang spiritualnya. Karena situasinya dia lagi pusing ya, depression, stres, memikirkan tentang hubungan dia dengan orang ketiga yang dia jalani ya. Tuh, Seven of Pentacles, the Three of Pentacles, and the Nine of Swords, dan ada the Two of Swords and the Six of Wands. Ada keinginan untuk ke kamu sih ya, situasinya tuh lagi pengen move on, pengen tenangkan diri dulu. Salah satunya dia juga coba untuk belajar dewasa dalam mencintai dirinya dia sendiri ya, dengan pandangan spiritual nantinya. Dan situasinya dia akan coba untuk komunikasi lagi sama kamu, karena di sini dia depression, memikirkan tentang kesuksesan dia yang kehalang ya. Dia nggak nyaman ya, dan dia merasa ya tripartinya hanya membuat dia stres, membuat dia bingung, membuat dia sakit, membuat dia sulit untuk memilih ya. Dan dia takut menghadapi kenyataan ya tentang perselingkuhan kembali. Kita lihat bahagiakah dia dengan pasangannya, tripartinya. Bahagiakah dia dengan tripartinya? Five of Cups, the Hermits. Ini kalaupun kembali ke kamu harus benar-benar sudah belajar untuk move on dan belajar dalam hal spiritual ya, karena kamu lebih focusing ke situ ya. Tuh, the Romantics. Okay, the Knight of Cups, okay, the Page of Wands, and the bottom of the deck ada ya, dia pengen banget balik ke kamu nih, pengen perbaiki lagi hubungannya, karena dia ngerasa perjalanan hidupnya dia tuh ya, sebenarnya perjalanan hidupnya tuh penuh dengan kesedihan ya, penuh dengan penyesalan juga. Ditambah lagi dia melihat kamu tuh sudah optimis menjalani processing spiritual yang kamu hadapi, mencoba untuk memaafkan, mencoba untuk
memperbaiki, bukan hanya memaafkan, tapi juga memperbaiki spiritualnya kamu, ya. Dan coba untuk melepaskan sesuatu ya yang bukan milik kamu, ya sudah gitu loh. Kamu coba untuk kuat. Dan di sini aku ngelihatnya ya dia coba untuk bisa memperbaiki diri juga nantinya ya. Karena tripartinya tidak membuat dia bahagia, tidak membuat dia nyaman juga. Banyak rahasia yang dia hadapi, dan itu membuat dia stres dan selalu mimpi buruk, terutama tentang triparti terjadi kembali. Dan di sini situasinya dia akan mengalami perjalanan kehidupan yang kacau balau, persis seperti zaman dulunya, seperti dulu ya, ketika sama kamu. Sedangkan kamu di sini sudah menerima dan memperbaiki kisah masa lalu kamu, kesedihannya kamu, ya karena kamu ditinggalkan ketika kamu lagi merasa cinta banget dengan dia. Sedangkan dia dalam processing kekacauan ya, kesedihan. Jadi ketika kamu menerima tentang masa lalu dengan cara memperbaiki cara kamu mencintai dirimu sendiri, memperbaiki spiritualnya kamu, ya belajar memaafkan dan melepaskan, tapi tidak berharap kembali tentang dia, udah gak obsesi banget gitu ya. Kamu sudah nerima, ini akan ada orang baru juga atau dia kembali ke kamu. Sedangkan dia jadi kebalik ya. Dia menjalani kehidupan masa lalunya lagi. Dan ini membuat dia ya menyadari kalau dia ya harus belajar mencintai dirinya dia sendiri. Karena kamu di sini ya sudah lebih dewasa, kamu juga memperbaiki kesalahannya kamu, mencari jati dirimu dengan cara spiritual. Bahkan kamu juga udah optimis dengan perjalanan cinta kamu, ya ibaratnya mau datang atau enggak, orang baru atau orang lama, yang sudah bercerai ya, atau berpisah sebelum menikah, benar-benar single, kamu sudah lebih nyaman dan tidak berharap dia kembali, justru kamu akan diberikan dia kembali dan orang baru datang. Ya, dia merasa sia-sia dengan keputusan dia yang sudah meninggalkan kamu hanya karena ya hawa nafsunya dia. Penyesalan tuh pasti ada. Ingin memperbaiki kehidupan kembali sama kamu, tapi semua butuh waktu. Ada yang sampai 8 bulan dan 8 tahun, bahkan bisa lebih dari ya 7 turunannya baru ibaratnya baru bisa diperbaiki. Jadi kayak turun temurun lah gitu ya, kesalahannya akan turun temurun kepada anak cucu cicit. Jadi kalau dianya perlambat ya otomatis ini akan mengenai keluarganya gitu, dalam kisah hal yang sama di masa depannya. Oke, dan ya hubungannya mereka di sini, bahagiakah dia dengan pasangan atau tripartinya? Aku ngelihatnya dia coba untuk bahagiakan dirinya ya, coba untuk mencintai dirinya dia sendiri sekarang. Sedangkan kamu di sini sudah menerima energi spiritual, jadi kayak suatu hidayah juga sudah kamu dapati. Dan ini membuat kamu benar-benar mengacak diri, mencari penjaga untuk dirimu, terutama dalam hal gaib ya. Dan kamu didatangi beberapa orang yang ingin melamar atau suka sama kamu, dan itu harus kamu perhatikan. Kalau kamu masih bersama, jangan minta yang baru, nggak boleh ya. Kalau masih bersama, jangan.
Sejahat-jahatnya dia, usahakan jangan minta yang baru. Kalau kamu masih bersama, sama saja kamu munafik. Tapi kalau kamunya sudah tidak bersama, silahkan ya, jangan. Kita lihat apakah dia akan ngasih kabar, tapi kamunya sudah cuekkan dikit ya, bahkan lebih cuek. Kita lihat apakah dia akan hubungin kamu. Oke, di sini ada the Ace of Wands dan the Star. Oke, the Empress. Kalau dilihat apakah dia akan hubungin kamu, dia berharap bisa ya, tapi di sini dia lebih menghubungi kamu tuh secara telepati atau di bawah alam sadar ya. Justru kamu yang mendapatkan keberkahan ya dibanding dia, karena perjalanan hidup dia akan banyak kesedihan, perubahan ya terhadap emosional, dan akan mengalami banyak kehilangan juga. Karena kamu di sini sudah menerima tentang kesedihan dan mencoba menerima kehidupan baru, walaupun masa lalu belum begitu lepas ya. Traumanya kamu juga belum bisa lepas, tapi kamu coba untuk menerima tantangan, yaitu memperbaiki spiritualnya kamu, sehingga ya Allah dan alam semesta ya ini memberikan hadiah buat kamu, seseorang yang lebih romantis, lebih baik. Kalau yang sudah bercerai, ini akan diberikan pasangan hidup baru ya, dan lebih serius ke kamu, ingin bertemu. Kamu juga ngerasa suatu hari nanti akan ada pertemuan di antara kamu dan dia ya. Sedangkan dia di sini ya mencoba tenang, mencoba menyembuhkan diri juga dengan spiritualnya dia, karena dia ingin kembali union sama kamu. Dia mendengar kabar kamu sudah lebih bisa merawat diri, lebih cantik, lebih ganteng ya, lebih tenang, lebih tegar. Pokoknya kamu sudah benar-benar memegang energi kamu sendiri. Dia mendengar itu. Kamu juga ngerasa gitu, suatu hari dia akan kembali sama kamu. Tapi sifat childishnya ini masih ada. Semua kembali lagi sama kamu ya. Apakah kamu siap menerima dia kembali dengan sifat childishnya? Ya silahkan, nggak ada yang ngelarang. Tapi kalau dia sudah punya seseorang dan kamu sudah punya seseorang, lebih baik tinggalkan ya, jangan diterima. Kecuali kamu ada anak dari dia dan kamu sudah berpisah ya, mau nggak mau ada komunikasi lagi dengan dia. Semua itu hanya karena anak ya. Jangan disangkut pautkan kembali ya menjadi teman dekat, teman baik, jangan. Karena yang namanya mantan itu ada rasa ya, apalagi mantannya itu sudah sampai berhubungan badan, itu energi spiritualnya masuk. Oke, kita lihat dengan the Six of Swords nya situasinya. Ada the Queen of Swords and the Six of Pentacles in the reverse. Ya, kamu juga sudah memberikan suatu batasan ya, kayak ya kamu tuh nggak adil sama aku, kamu nggak berlaku adil, entah itu secara keuangan ataupun secara komunikasi ya. Diperbaiki juga, kamunya sudah lelah ya. Dia ingin memperbaiki tapi kamunya sudah lelah, makanya kamu di sini sudah menerima keadaan masa lalu, walaupun terkadang masa lalu itu masih hadir. Rasa trauma itu tidak bisa hilang dengan cepat ya, semua butuh proses, bahkan ada yang berpuluh-puluh tahun ya masih teringat gitu.
Sedangkan dia sedang menjalani processing tentang kesedihan, kekacauan hidup, ya, penyesalan yang sangat dalam, kehidupan yang tidak dia inginkan, yaitu tentang perselingkuhan kembali, tentang kebangkrutan, tentang ya trauma juga. Ya. Kita lihat dengan The Lovers-nya ya. The Knight of Wands. Sorry, bentar guys. The Knight of Wands and the Knight of Wands and the Page of Wands. The Lover, please. Ten of Cups. Ya, dia menginginkan ya kebahagiaan kembali, keberkahannya sama kamu. Dia coba untuk menarik energi spiritual juga secara gaib, entah itu dengan telepati sebelum dia tidur ya, mengingat kamu. Dia ingin kembali lagi sama kamu. Kebahagiaan yang dia rasakan di masa lalu. Sedangkan kamu di sini sudah belajar mencintai dirimu sendiri, menerima kenyataan. Nine of Cups, the Temperance, dia berharap di masa yang akan datang kalian dipertemukan kembali. Ini harapannya dia. Kita lihat the Five of Cups. Penyesalan dan tidak siap akan perubahan, terutama processing tentang perselingkuhan, kekacauan hidup, kehilangan entah itu secara materi ataupun secara fisik ya. Seven of Wands, dia masih mempertahankan cintanya. Two of Cups, masih mempertahankan cintanya. Ace of Wands, dia masih mempertahankan cintanya karena hawa nafsunya dia tentang bercinta. Jadi ya kehidupannya dia akan selalu kacau balau karena yang difikirkan dia hanyalah seksualitas, bukan tentang ya komitmen, tentang keberkahan dengan cara spiritual gitu loh. Jadi yang dia cari adalah seksualitasnya. The Star, the King of Pentacles, ya, the Knight of Swords, dia akan mencari jalan, cari cara untuk memperbaiki karirnya dia kembali, ya, kesuksesannya dia di masa lalu, dunianya dia, yaitu melalui kamu, karena kamu di sini seseorang yang berani mengambil resiko dalam perjalanan spiritual. Dan itu dia butuhkan. Dan dia coba untuk bisa seperti kamu nih nantinya. Karena dia berharap dipertemukan lagi dengan kamu biar energinya seimbang. Tapi ya sejalannya waktu kamunya sudah tidak ada rasa. Ya, sejalannya waktu ya kamu sudah merasa nyaman dengan kehidupan kamu sendiri gitu. Ya. Aku ngeliatnya seperti itu energinya. Oke. Jadi kayak dia tuh coba menyenangkan dirinya dia sendiri, ya. Jadi hubungan perselingkuhannya mereka ya mengalami kesedihan, kekacauan, kisah yang sama seperti ya kamu dan dia. Okay. Ada romantic feelings and the religious factor and the passion. Your feelings are real and worth exploring. Your life is influenced by your religious
upbringing and spiritual path. Allow your heart and your soul to sing with joy. Yang aku bilang tadi, dia cuma mengikuti hawa nafsunya dia untuk saat ini, untuk melepaskan isunya. Jadi ya dengan seksualitas, kemesraan secara fisik ya. Dan ini juga ada ikatan dari sihir ya, diikat secara batin, dan ini mempengaruhi kehidupannya dia. Jadi dia pengennya tuh ya berkelana terus menerus mengikuti hawa nafsu ya. Itu cara dia melepaskan isu, cara dia melepaskan isunya dia dengan kamu ya. Selama berpisah dia ya mengikuti hawa nafsunya dia, mencari pasangan sana sini untuk memuaskan dirinya. So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and skip iklan channel aku. Like kita Rata Mes, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.